ini masih berkaitan tentang cuaca buruk. Jadi sebuah kampung di Jakarta Barat sudah tergenang air selama 24 tahun. Jadi kala musim hujan seperti saat ini, keadaannya semakin parah. Nah, karena itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berencana memindahkan warga Kampung Apung ke rumah susun. Banjir sudah menjadi masalah klasik ibu kota. Tahun ini diperkirakan ada 125 titik rawan banjir di Jakarta. Kurangnya daerah resapan air jadi sebab utama. Salah satu lokasi yang terkena imbas paling besar kala musim hujan tiba adalah kawasan Kampung Apung atau Kapuk Teko, Cengkareng, Jakarta Barat. Mungkin sedikit janggal untuk bisa menemukan populasi eceng gondok yang besar di tengah kota Jakarta. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil di kawasan Kampung Apung, Jakarta Barat. Kawasan ini telah terendam air selama hampir seperempat abad. Hal ini karena daerah resapan air di sekitarnya telah beralih fungsi menjadi kawasan industri. Dulunya daerah Kapuk Teko adalah salah satu daerah tertinggi di Jakarta Barat dan menjadi area evakuasi saat banjir tiba. Namun pada tahun 1990 area di sekeliling Kapuk Teko mulai dijejali pembangunan pabrik dan perumahan. Akibatnya, kampung seluas 6 hektar ini menjadi dataran paling rendah dan muara aliran air sekitarnya. Tak aneh jika kampung ini tergenang air selama hampir 24 tahun dan membuat bangunan yang ada di atasnya seperti mengapung. Inilah alasan Kapuk Teko lebih dikenal dengan nama Kampung Apung. Setiap tahunnya perbedaan dataran antara Kampung Apung dan kawasan di sekelilingnya semakin meninggi. Saat ini perbedaannya mencapai 3 meter. Sedangkan di Kapuk Teko atau Kampung Apung ini tidak bisa mengikuti pembangunan yang ada karena memang masyarakat di bawah, menengah ke bawah ya. Kalau dibilang masyarakat ekonomi lemah lah. Kalau harus mengikuti pembangunan harus nguruk terus untuk kebutuhan sehari-hari aja mereka keteter. Sekitar 70% lahan Kampung Apung adalah tempat pemakaman umum Kapuk Teko. Ada 3.810 makam di TPU seluas 4 hektar ini. Namun sudah puluhan tahun TPU seakan musnah di telan air setinggi 2 meter. Mei lalu sempat dilakukan pengeringan dan pembersihan TPU. Namun tak sampai 2 minggu, air kembali menggenangi dan ditumbuhi eceng gondok. Hingga kini belum ada kepastian kapan usaha pengeringan akan dilanjutkan. Saya jadi wali kota ini kan anggaran sudah berjalan. Ya. Kita usulkan melalui perubahan atau ABT. Perubahan ini turun di awal di bulan November ya. Mendekat penutupan akhir tahun anggaran. Karena SPD-nya ini turun di bulan November, kita nggak cukup waktu untuk lelang dan untuk pelaksanaan. Rumah-rumah di Kampung Apung berukuran relatif kecil, tak lebih dari 4 kali 10 meter. Namun semua rumah memiliki lantai 2 atau biasa disebut warga loteng-lotengan. Tempat warga menyelamatkan diri dan barang-barang berharga. Ya, kita antisipasinya ya naikin barang-barang elektronik lebih dulu. Ya, selanjutnya ya perabot-perabot yang inilah yang mudah kena air tuh baru kita naikin. Kampung ini ditinggali sekitar 130 kepala keluarga. Namun dari sekitar 70 rumah yang ada, hanya 10 yang dibangun permanen. Selebihnya dibangun seadanya. Mayoritas rumah di Kampung Apung adalah rumah panggung yang hanya terbuat dari papan kayu ataupun bambu. Sebenarnya hal ini sangat berbahaya, karena jika terus-terusan terendam air seperti ini, kayu akan rentan lapuk dan hasilnya rumah di sini jadi rawan roboh.
Meski berbahaya, masyarakat setempat enggan meninggalkan huniannya. Selain masalah biaya, kecintaan mereka akan tanah kelahirannya juga jadi alasan. Rasa khawatir suka timbul dalam diri. Tapi seenak-enaknya rumah orang ya lebih enakan rumah kita sendiri lah. Udah nyaman dari kecil di sini tinggal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memindahkan warga Kampung Apung ke rumah susun yang sedang dipersiapkan di Dan Mogot, Jakarta Barat. Pemerintah menargetkan semua warga sudah pindah pada tahun 2017. Potret Kampung Apung adalah imbas dari tata ruang kota yang kurang berwawasan lingkungan. Seperti penantian yang tak kunjung usai, masyarakat Kampung Apung masih harus bersabar menunggu realisasi janji-janji pemerintah. Nanda Putri, Francisca Anis melaporkan untuk NET.